Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nulandari dengan NIM 1904010158 dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Bisnis Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas EKIS 5F. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi yang telah dipelajari dalam manajemen proyek dan analisis investasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengantar manajemen proyek. Manajemen proyek itu terbagi atas dua. Yang pertama, manajemen, yaitu adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan proyek adalah suatu usaha atau kegiatan yang bersifat sementara atau yang telah ditetapkan di awal sampai itu selesai. Jadi diambil dari kedua itu bisa disimpulkan bahwa manajemen proyek adalah suatu proses mengelola semua aspek proyek dari awal sampai selesai dengan menggunakan metode yang terstruktur. Adapun unsur-unsur dalam manajemen yaitu yang pertama man atau manusia, yang kedua yaitu metode, yang ketiga yaitu bahan atau material, yang keempat yaitu mesin, yang kelima yaitu market atau pasar, yang keenam yaitu money atau uang. Selanjutnya yaitu manfaat inflasi. Manfaat inflasi yaitu yang ada beberapa macam, yaitu yang pertama kebebasan finansial, yang kedua yaitu melindungi aset dari inflasi, yang ketiga yaitu meningkatkan kekayaan, yang keempat yaitu kebutuhan darurat. Tujuan dari analisis investasi itu sendiri yaitu untuk menentukan bagaimana mungkin besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok itu untuk investor. Faktor kunci dalam analisis investasi yaitu harga yang sesuai dengan jangka waktu yang diharapkan untuk mengadakan investasi. Materi selanjutnya yaitu peramalan dan perencanaan agregat. Peramalan dalam bahasa Inggris disebut dengan forecasting, yaitu seni dan ilmu memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang atau masa yang akan depan. Peramalan ini merupakan salah satu fungsi yang sangat penting karena hampir semua keputusan bisnis berdasarkan peramalan, yaitu apa yang akan terjadi di masa depan. Adapun jenis-jenis peramalan itu sendiri, yang pertama yaitu menurut Herianto itu ada 3, yaitu peramalan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Selanjutnya yaitu manfaat peramalan dan karakteristik peramalan. Jadi manfaat peramalan itu sendiri yaitu sebagai alat bantu untuk merencanakan sesuatu yang efektif dan efisien atau untuk menetapkan sumber daya pada masa yang akan datang.
karakteristik peramalan itu sendiri yaitu ketelitian atau keakuratan. Yang kedua yaitu biaya, yang ketiga yaitu responsif, dan yang keempat yaitu sederhana. Nah, selanjutnya yaitu proses peramalan. Dalam proses peramalan, yang pertama harus kita lakukan yaitu menentukan tujuannya. Yang kedua, kita harus memilih teori yang relevan. Yang ketiga, mencari data yang tepat. Setelah itu menganalisis data, lalu mengestimasi model awal, lalu mengevaluasi dan revisi model, dan menyajikan ramalan sementara kepada manajemen, lalu revisi terakhir dan pendistribusian hari peramalan, lalu menetapkan langkah pemantauan. Nah, perencanaan agregat. Perencanaan agregat itu adalah suatu penghubung antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat persediaan. Materi selanjutnya yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi adalah suatu faktor yang sangat penting atau yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha. Karena dalam pemilihan lokasi berhubungan dengan keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, lokasi tempat usaha yang tepat itu merupakan tuntutan yang mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha. Jadi tujuan untuk pemilihan lokasi yaitu salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan, baik itu lokasi pabrik, perusahaan, atau lokasi usaha untuk jasa atau lokasi kantornya. Nah, pemilihan lokasi ini diperlukan pada saat perusahaan mendirikan usaha baru, melakukan ekstensi usaha yang sudah ada, maupun memindahkan lokasi yang sudah ada ke lokasi lainnya. Nah, langkah-langkah dalam pemilihan lokasi itu menurut Teguh Astrianto yaitu harus dekat dengan pasar, harus dekat dengan bahan baku, tersedianya fasilitas pengangkutan, lalu terjaminnya pelayanan umum seperti penanganan listrik, air, bahan bakar, lalu kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Baik, materi selanjutnya yaitu desain produk dan jasa. Yang pertama, desain produk berupa barang. Produk yang berupa barang yaitu sesuatu yang berbentuk sehingga dapat disimpan dan dapat diperjualbelikan. Lalu, desain produk berupa jasa yaitu produk yang tidak nyata. Adapun yang termasuk dalam industri jasa yaitu perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Nah, bagaimana cara pengembangan produk? Jadi yang pertama yaitu sistem pengembangan produk. Sebuah strategi pengembangan produk yang efektif menghubungkan kebutuhan produk dengan arus uang. Yang kedua yaitu quality development, yaitu proses menetapkan permintaan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan dalam atribut yang dapat dipahami. Yang ketiga yaitu pengembangan produk.
Nah, di sini tim pengembangan produk bertanggung jawab mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang dapat mencapai tahap keberhasilan. Yang keempat, yaitu kemajuan atau kemampuan untuk memproduksi dan rekayasa nilai. Ini berkenan dengan spesifikasi pada tahap pengembangan produk, mulai dari penelitian, pengembangan, desain, dan produksi. Adapun tahapan siklus hidup produk, yang pertama yaitu tahap pengenalan, yang kedua perkembangan, yang ketiga kedewasaan, dan yang keempat penurunan. Baik, materi selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan memproduksi barang dan jasa dalam suatu jangka tertentu dan dapat dibatasi pada suatu. Lalu perencanaan kapasitas. Mengenai kapasitas itu ada dua. Yang pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Lalu yang kedua, dilihat dari sudut industri jasa, yaitu dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Metode perencanaan kapasitas produksi itu yang pertama break even point, yaitu untuk menentukan kapasitas produksi optimum atau dapat diartikan sebagai di mana keadaan total pendapatan besar sama dengan pendapatan total biaya. Yang kedua yaitu metode linear programming, yaitu suatu model optimasi linear yang berkenan dengan keadaan-keadaan yang dihadapinya. Masalah linear berarti masalah pencarian nilai-nilai optimum. Sebuah fungsi linear pada suatu sistem sehimpun kendala linear. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena yang lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurangnya itu datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.